Khidmat Ramadan. Acara ini bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia dan Persaudaraan Muslimah Kabupaten Magetan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Saat Rasi, selamat sore. Sesuai dengan janji Fatur tadi ya, tentunya di jam 4 sampai dengan jam 5 nantinya ada program Khidmat Ramadan. Dan tentunya di sore hari ini nanti akan dibantu dengan Fatur dan juga ada narasumber dari PD Salimah Kabupaten Magetan, yaitu ada Ustazah Kartika Kurniasari untuk sore hari ini. Nah, tentunya saat Rasi di sore hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas tema yang luar biasa juga tentang keutamaan bersyukur. Dan untuk sore hari ini Ustazah Kartika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustazah? Alhamdulillah, luar biasa ini. Luar biasa. Masih dipertemukan sampai detik ini ya. Betul, di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah Ustazah, ini tentunya Ramadan tentunya sudah 23 hari ya. Dan tentunya nanti di sore hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti kita akan membahas tentang keutamaan bersyukur. Dan mungkin bisa untuk dimulai Ustazah, monggo jaringan bisa mulai, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Rasi warahmatullahi wabarakatuh 906 FM Magetan. Betul yang sekali. Selalu setia ya. Alhamdulillah. Mendengarkan radio Rasi, bahwa seperti kita ketahui, syukur itu suatu nikmat yang luar biasa kita rasakan, karena tanpa kita punya rasa syukur itu kita juga hampa rasanya. Betul. Karena apalagi kalau kita merasakan keutamaan bersyukur, juga kedahsyatan syukur itu akan ada di dalam diri kita, itu menjadi sesuatu yang energi, bisa dikatakan itu menjadi hal yang utama gitu dalam diri kita. Jadi kita enggak selalu memberikan semangat gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau kita bisa memaknai rasa syukur itu lebih dalam, insya Allah kita akan bisa dalam tubuh kita itu merasa istilahnya enteng ya. Iya betul, ke enteng. Dan gitu. ya betul, manusia itu tapi rasa syukur itu juga terus diuji juga. Iya betul. Kadang-kadang kita terus ngerasa seperti biasanya kita rajin, juga malas seperti itu juga. Betul sekali. Nah, keutamaan bersyukur itu sebenarnya menjadikan perintah Allah, sudah ada dalam perintah Allah dalam surat An-Nahl 114 itu, bahwa rasa syukur itu syukuri nikmat Allah jika hanya kepadanya saja kita menyembah. Jadi kita menjalankan perintah Allah, kemudian syukur itu juga menjadi keutamaan kita dalam mendapatkan rezeki yang berkah. Betul. Kemudian juga akan menuju jalan surga. Yaitu syukur dengan selalu kita rasakan kalau orang yang bersyukur itu akan beda dengan orang yang sering mengeluh utamanya. Betul. Karena tanpa kita juga kadang membanding-bandingkan, membandingkan dengan semua ada di lingkungan kita tanpa memang kita kalau ibaratnya melihat diri kita enggak bisa seperti itu. Tapi kita kalau membanding-bandingkan, kemudian dari sering mengeluh dan sebagainya, itu mengurangi rasa syukur kita. Itulah yang bisa tentunya menjauhkan hati kita dari penyakit hati. Betul. Itu adalah sebagai bisa mewujudkan kita sering bersyukur gitu. Kemudian juga kita bisa mengakui pengakuan kekuasaan Allah, kesempurnaan Allah dengan kita merasa syukur kita. Kalau kita misalnya setiap hal-hal yang kecil kita lakukan, misalnya saja di pagi hari kita dari mulai bangun tidur, kita merasakan kesegaran udara oksigen yang ada. Kalau kita tidak merasakan syukur, kita hanya
hal yang biasa itu. Nggih. Ini sudah kita bisa menikmati udara segar seperti ini. Tapi lihatlah mungkin saudara kita ataupun juga tetangga kita dan sebagainya yang tergeletak di rumah sakit. Bagaimana harganya oksigen itu, nggih? Nggih. Tabung yang gede aja itu sudah berapa? Itu Iya. 1 jam, 2 jam. Biasanya kan bertahan tabung itu berapa jam gitu, nggih. Nggih. Nah, itu padahal kita sampai usia ini, Nggih. detik ini. Detik Kalau saya ini. kan, saya sudah 55 tahun. Oh, ya. nggih, alhamdulillah masih sehat Iya, seger nih ya. Alhamdulillah. Nah, itu kita rasakan itu dari oksigen saja, Oh, belum anjay. belum hal yang lain, nggih. Belum kenikmatan yang lain yang Allah berikan kepada kita gitu. Betul, Jadi betul. itulah pengakuan kesempurnaan Allah. Kemudian selain itu memang syukur itu adalah wujud orang yang bertawakal kepada Allah. Betul, nggih. Jadi kalau kita memang sudah bertawakal kepada Allah, Nggih. itu rasa syukur itu harus senantiasa kita wujudkan, nggih. Karena bagaimanapun juga memaknai rasa syukur itu baik itu dari hati, kemudian juga perilaku kita Betul. dengan segala apa yang kita lakukan gitu. Betul. Memang syukur itu harus senantiasa kita latih juga, nggih, Iya. dengan ucapan-ucapan yang baik, misal alhamdulillah seperti itu. Nggih. Kemudian dengan wujud dari gerak kita bisa membantu hal-hal yang lain, misalnya membantu memberi sedekah dan Sedekah. sebagainya, Oke. seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu jauh dari rasa sombong. Oh iya. Ya, sombong itu kan memang sudah Naluri atau gimana? ya, bahwa kadang sombong itu bisa kita dimiliki, Iya, kadang betul. manusia yang kurang bersyukur Bersyukur. juga, ya betul. Karena kalau kita merasakan wah aku paling sehat, Iya. itu hal yang kecil misalnya, Iya. bisa belum punya rezeki dan sebagainya, kadang merasa yang istilahnya wah gitu, Oh, padahal nggih, nggih. kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun apa Nggih. jadinya, nggih. Bisa kita lihat juga ya bagaimana sebagai seorang yang kadang sehat bugar paginya, Iya, ya, betul. siang sudah dipanggil Iya. Allah, seperti itu. Itulah mungkin kadang kita kalau merasakan rasa syukur dan kenikmatan yang lain itu ya seperti ya sudah tuh. Iya. Tapi kalau kita merasakan kenikmatan pun yang hal yang kecil, kecil. itu kita syukuri. Kemudian yang berikutnya itu juga terhindar dari azab, bahwa azab itu bisa kita cegah dengan Nggih. rasa Rasa syukur. syukur itu, Nggih, keutamaan itu seperti itu. Mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Itu penjelasan darinya bagaimana mungkin Allah akan misalnya hambanya yang telah melaksanakan perintahnya, yaitu memiliki rasa iman dan rasa syukur itu. Nah, seperti kita ketahui bahwa syukur itu sebenarnya tidak mengurangi dari apa yang pada diri kita. Betul. Justru rasa syukur itu akan memberikan tambahan nikmat, Tambahan nikmat itu kan nikmat ya bahagia. Itu tidak bisa kita ukur kan. Orang yang mungkin berharta, Iya. ada ya sebuah kisah, Nggih. dia itu tidak bisa tidur, padahal dipikir dia seorang yang kaya raya, kemudian dia berjalan di sebuah masjid, biasanya pada itu hari Jumat, kok ada seorang bapak itu bisa tidurnya enak. Gitu. Setelah Jumatan layah-layah itu mungkin terus isis gitulah gitu. Akhirnya dia itu mendatangi bapak itu gitu. Apakah yang dia rasakan bisa senyenyak itu? Tidak, padahal dia sudah sampai ke psikiater, ke dokter, minum obat ya sebagainya kan. Tapi karena dia akhirnya bapak itu mengatakan, ini saya
saya habis sholat, kemudian dia berdoa dan rasa apa ya, dia syukuri bisa merasakan rasa bahagia dan nikmat itu menjalar mungkin dalam tubuhnya dan merasa nyaman seperti itu ya. Betul. Akhirnya kan nyaman itu kan istilahnya ndak mikir Mas. Dia istilahnya kalau orang Jawa tuh nerimo gitu ya. Nerimo, akhirnya kan dia tidak nggak merasa kurang, nggak merasa kekurangan ini itu gitu ya. Dia seakan-akan sudah pasrah dan dia dalam keadaan capek bisa tidur nyenyak. Iya, betul. Itu. Nah, akhirnya orang itu pun berusaha mendekatkan diri kepada Allah, kemudian dia bisa merasakan sebuah kenyamanan, menyaman dekat kepada Allah, dan akhirnya bisa merasakan syukur, dan syukur itu bisa menghadirkan rasa bahagia, dan dia akhirnya alhamdulillah bisa tidur nyenyak. Itu penyakit tidur. Iya, betul. Belum padahal penyakit-penyakit yang lain. Iya, betul. Memang kalau orang itu ditimpa mungkin sebuah musibah dan itu pun rasa sakit kan istilahnya kita mengeluh, aku kenapa diberi cobaan seperti ini gitu kan. Dan tapi kalau kita bersyukur, kita lihat mungkin masih banyak penyakitnya yang lebih berat gitu nggih. Kalau mungkin yang di rumah sakit itu kita akan merasakan syukur, dan syukur itu bisa menimbulkan sabar. Nah, sabar itu dengan segala penyakit yang Allah berikan, kalau yakin gitu nggih. Kalau sakit itu pasti ada obatnya gitu ya. Insya Allah dengan begitu dia akan merasakan bahagia. Dan ada juga kan karena rasa bahagia itu kalau penyakit COVID kemarin kita kan harus bahagia. Iya, betul. Dan bahagia itu menimbulkan imun. Imunnya harus harus baik. Betul. Ya. Nah, itu jadi menjadikan kekebalan tubuh ya, misalnya bisa dikatakan itu itu berawal dari rasa syukur, dan syukur itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Berarti memang untuk syukur sendiri ada hubungannya dengan kesehatan mental juga fisik ya Ustazah? Iya, insya Allah seperti itu kan. Itu menyatu dalam tubuh. Gitu kan efek gitu ya. Itu kan dengan rasa kita, istilahnya orang kalau bisa dikatakan orang yang pemikir gitu kan, bisa terus suka mengeluh gitu aja, suka mengeluh kan wajahnya juga beda. Dengan rasa syukur itu orang kan bisa merasakan saya sudah diberi nikmat, seperti itu. Memang apapun itu kalau kita sudah insya Allah cukup gitu kita akan bisa. Jadi tenang ya otomatis ya. Betul. Hati tenang, akhirnya mental juga oke, kemudian fisik pun juga lebih semangat gitu. Iya, betul. Seperti itu. Nah, berikutnya juga akan menimbulkan bentuk perlawanan dari tipu daya setan. Ya, ini jadi kita menjadi benteng benteng itu dalam Quran surat Al-A'raf ayat 17 itu dikatakan, kemudian setan akan mendatangi manusia dari muka dan belakang mereka. Betul. Dan dari kanan kiri mereka, dan engkau Allah akan mendapati kebanyakan dari mereka yang tidak bersyukur. Ternyata itu orang yang tidak bersyukur itu otomatis akan sering mengeluh. Orang mengeluh, orang ini terus timbul penyakit hati pun akan memberikan kita down gitu mental down tadi ya berarti ya. Betul. Iya kan, seperti itu juga. Dan rasa syukur itu pun juga menjadi hamba yang sukses di mata Allah. Betul. Ya, itu jadi orang yang senantiasa bersyukur itu menjadi seorang hamba yang sukses di mata Allah. Kemudian juga mendapat keberkahan hidup. Selain itu juga mendapatkan kebahagiaan hidup yang tadi sudah saya katakan bahwa dengan rasa syukur itu kita akan timbul langsung cereng. Betul. Berasa bahagia. Betul. Kayak itulah. Jadi memang dari awal kita
dari awal kalau kita merasa pengen bahagia, Ya. kita harus syukur gitu. Nggih, harus syukuri dengan apapun yang ada. Nggih, janganlah kita membanding-bandingkan Ya, gitu. betul, Nggih. betul. Yang membanding-bandingkan kemudian mengeluh. Nah, Oke. kalau manusia itu kadang penuh keluh kesah. Ya, kadangkala kita kalau nggak bersyukur ya awalnya pasti kalau kayak gini, kayak ngono. Nah, betul. itu ya. Lu kayak kok wis dadian lho. Nah, Nah, seperti gitu. itu kan. Oke. Kadang-kadang orang tuh suka banding-bandingkan gitu Oke, nggih. Itulah nggih. penyakit hati. Betul, Kan tadi betul, sudah betul, saya betul. sampaikan di awal. Nggih. Dan itu penyakit hati itu bisa kita lawan dengan rasa syukur kita. Iya. Kemudian rasa syukur itu akan menimbulkan efek Efek bahagia, bahagia, nggih. oke. Kemudian kita juga merasakan jadi orang yang sabar. Nggih, Nggih. betul. Dengan sabar kita bisa akan tersenyum untuk Tersenyum menghadapi untuk apapun. Oke, siap. Oke. Nah, Ustazah, mungkin kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah yang satu ini, Ustazah ya. Yeah. Ini akan ada yang mau lewat terlebih dahulu. Dan tentunya untuk sahabat Terasi yang pengen bergabung dan juga konsultasi bisa untuk menghubungi Fatur dan juga Ustazah Kartika di sore hari ini dengan menghubungi WhatsApp di 0811 30 20 96. Dan jangan kemana-mana sahabat Terasi, masih dengan Fatur dan juga Ustazah Kartika di Khidmat Ramadan. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan. Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif Sahabat Rasi masih bersama dengan Fatur dan juga Ustazah Kartika Sari di sore hari ini. Dan Ustazah, mungkin sebelum nanti kita membahas atau menjawab satu pertanyaan yang sudah masuk, ini mungkin bisa untuk Ustazah untuk melanjutkan terlebih dahulu pembahasan kita di sore hari ini. Monggo Ustazah. Terima kasih. Baiklah, masih ada kurang sedikit materi yang ini ingin saya sampaikan. Nanti insya Allah akan saya jawab untuk pertanyaannya. Keutamaan dari syukur itu juga mendapat kebaikan dari Allah. Betul. Ya, bahwa semua itu kebaikan dari Allah itu nanti juga berdampak. Dan sebagaimana dalam hadis itu, barang siapa membaca Alhamdulillah sebagai tanda syukur, maka baginya 30 kebaikan. Insya Allah itulah syukur yang harus kita rasakan. Maksudnya keutamaan-keutamaan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Tadi tentang jenis rasa syukur itu kan memang harus kita lakukan baik melalui hati ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian lisan dan perbuatan perbuatan itu. Dan pada intinya tadi bahwa keutamaan bersyukur itu akan mendapatkan tambahan nikmat. Nah, tentunya rasa syukur ini pun ibaratnya seperti kita sekolah. Jadi harus kita lakukan, harus kita rasakan, harus maksudnya melalui tahapan-tahapan yang mulai dari hal yang kecil kita lakukan seperti tadi pertanyaannya ya, tantangan itu. Tantangan itu pun kita harus mengkondisikan diri kita, baik itu hati juga hati ke jiwa kita dalam rasa bersyukur itu tanpa adanya pembiasaan itu kita tidak akan bisa merasakan kedahsyatan syukur. Jadi untuk apa bisa kita lakukan dari tantangan itu, kita harus mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bahwa yang mungkin bisa melatih rasa syukur itu, yang pertama mungkin kita bisa merenungi nikmat Allah. Ya, itu mungkin yang pertama itu kita tanpa merenungi nikmat-nikmat Allah itu serasa berlalu saja. Apa yang telah Allah berikan kenikmatan kepada kita. Ya itu, jadi tantangannya itu kalau kita
tidak melakukan pembiasaan. Jadi kita maksudnya merenungi itu kita merasakan apa toh yang sudah Allah berikan kepada kita sampai detik ini gitu. Kita mungkin tidak bisa menghitung ya. Mulai dari mungkin kesehatan, mungkin keluarga kita, anak-anak kita. Kan kadang orang hanya melihat sukses pencapaian. Itu hanya pencapaian ya, targetnya pencapaian. Padahal merasa dari bahagia itu kan tidak bisa kita bayar, kita jual dengan berapapun ya. Tadi saya berikan contoh ya, bahwa seorang yang kaya raya itu ternyata dia mempunyai salah satu penyakit yang tidak bisa tidur dan nggak enak sekali itu. Iya betul. Jadi kan tidak bisa merasakan bahwa kenikmatan yang Allah berikan mulai mungkin dia punya harta yang banyak, kemudian kesuksesan yang dia capai itu tidak kayak hampa, betul. Kayak hampa kan. Jadi dia kadang orang melihat sukses tapi dia merasa ada kekurangan gitu. Jadi kalau tidak kita merenungi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu tidak bisa kita lakukan. Karena kalau kita lihat di Quran surat Ar-Rahman itu ada insya Allah ada 78 ayat dan di situ dikatakan Allah fabi ayala rabbikum tukatiban, nikmat mana lagi yang kudustakan. Dan itu pun di dalam surat dari Ar-Rahman 78 itu 31 kali dikatakan bahwa nikmat mana yang engkau dustakan. Jadi kita tidak bisa mendustakan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita hamba-hambanya yaitu manusia. Kemudian tadi sudah saya sebutkan kalau nikmat berupa sehat, kemudian keluarga dan kehidupan itu kalau tidak kita syukuri itu juga hampa. Jadi kalau kadang kita melihat anak-anak kita dilihat sukses itu secara karir. Betul sekali, karir seperti itu. Padahal kita tidak kita berusaha bahwa anak-anak itu menjadi qurratun ayun bagi orang tuanya seperti itu. Kemudian juga membiasakan mengucap alhamdulillah. Itu hal mungkin yang kecil yang kita bisa kita ucapkan Betul. Itu kan memang dalam mengaplikasikan wujud jenis syukur itu kan mulai dari hati, lisan dan perbuatan kita. Jadi mungkin tidak hanya ucapan alhamdulillah, tapi hati kita juga mempunyai rasa syukur. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian membantu orang lain sebagai wujud syukur. Itu istilah kalau bulan Ramadan ini dengan berbagi di mana-mana kita mungkin ada infak sedekah kan tidak kemudian ada zakat fitrah, zakat mal monggo disalurkan. Kalau akan itu sudah ada nisabnya ada zakat mal dan sebagainya. Kemudian yang infak kalau kita lihat ini lagi rame-ramenya mungkin berbagi takjil. Sepanjang jalan tadi rame sekali saya lewat seperti itu. Kemudian juga ini perlu juga mencatat hal-hal yang kita syukuri setiap hari. Mungkin dalam tadi saya katakan dari kita dibangunkan kita dari tidurnya, dibangunkan dari tidur kita mungkin mendengar suara adzan subuh ataupun kalau kita sahur sekarang kita lakukan sahur itu kan juga dibangunkan itu sudah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi kita kalau tidak sampai bangun. Terlena. Itu sudah dikelilingi oleh setan itu kita juga kemudian juga kita juga menghindari kelelahan dalam yang berlebihan. Jadi kita atur kita atur membagi waktu. Waktu itu adalah hidup kita. Kalau kita mempermainkan waktu berarti kita juga akan memainkan hidup kita. Seperti itu. Jadi kita mungkin dalam
bulan Ramadan mungkin akan beda dengan bulan yang lain. Oke. Maksudnya bulan-bulan 11 bulan yang lain kondisi fisik kita. Ya, Ya. betul. Nah itu tadi tantangan itu harus kita lakukan seperti itu. Kita juga mulai dari awal membiasakan, ya, membiasakan dengan membiasakan diri kita. Oke. Ya, kita akan mempunyai benteng, ya, Oke. mempunyai benteng untuk apa ya, merasa jauh dari mengeluh dan Mengeluh, sebagainya ya. gitu Oke. loh. Jadi istilahnya kenikmatan yang Allah berikan itu akan lewat Iya, tanpa kita melakukan pembiasaan rasa syukur itu tadi, Oh, oke. gitu. Oke. Jadi kalau seumpamanya kita bisa Oke. membentengi diri kita, kita Betul. juga akan mampu Oke. menjawab ataupun menerpa dari tantangan yang ada pada diri kita itu. Oke. Nah, Ustazah, ini nampaknya ada yang pengen bertanya dengan kita. Ada bentar ini. Monggo, jenengan sapa ya Ustazah ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Oke, selamat sore Bu Sri Huning. Ini dengan Ustazah Kartika Sari. Ya, salam Oke. kenal Bu Ustazah. Salam kenal kembali, Bunda. Ya. Ya, alhamdulillah sehat-sehat ya Bunda. Alhamdulillah, sehat-sehat Bunda. Ya, sama-sama. Ya, ini mengenai syukur ya. Ijih, Bu. Kadang itu kita itu menyikapi orang yang apa istilahnya itu kurang puas. Betul. Mengeluh. Iya, mengeluh. ada ayat tadi ya, memang itu keluh kesah itu sifat Ya, manusia. padahal nah, teman saya yaitu sering mengeluh. Ijih. Itu seperti saya seorang pensiunan, sama-sama janda, Iya. anaknya 4 sudah jadi semua, sudah Sukses. sukses Iya. daripada anak saya. Nah, sering mengeluh gini terus aku gini, Bu, segala sesuatu itu harus disyukuri dengan ikhlas lillahi ta'ala. Iya. Kalau orang itu bersyukur, ya ini enggak apa ya namanya enggak Gitbah. pinter ya. Ini saya merasakan sendiri betul Bu Ustazah, betul Iya, merasakan sendiri Betul. mulai nikah sampai punya anak sampai punya cucu itu alhamdulillah nggak pernah mengeluh. Ya merawat orang tua, Iya, Masya merawat Allah. saudara yang Iya, Masya Allah. yang sakit-sakit itu sudah sampai mertua itu Iya. ibu saya itu 3 ibu kandung, Iya. ibu mertua, terus Iya. ibu yang adopsi saya Iya. 3. Alhamdulillah saya ya bersyukur sudah bisa merawat ibu saya bertiga itu. Iya. Tapi dengan ikhlas lahir batin lillahi ta'ala. Iya, Masya Tapi kalau Allah. dengan ya bener ini Iya, bener iya. Ustaz. Iya. Terus yang teman saya itu wis kurang bersyukur, wis diparingi Iya. ngene-ngene, putrane dadi kabeh timbang aku. Iya. Saya begitu. Tapi ngene-ngene, wis wong ki nek kurang bersyukur malah rezekine kurang. Betul. Disyukuri apa adanya, saya begini disyukuri apa adanya Iya. dengan ikhlas lillahi ta'ala. Bener saya merasakan Ustazah. Ijih. Jadi Alhamdulillah. segala sesuatu itu kalau disyukuri, rezeki itu ada. Ya yang nomor 1 tadi rezeki sehat ya. Iya. Rezeki sehat itu nomor 1. Terus rezeki punya saudara banyak, teman Betul. banyak itu Dengan- kalau aku iya. ya rezeki. Ijih. Rezeki itu bukan dari uang aja. Betul. Dari mana saja itu rezeki aku saya syukuri. Tapi dia itu bagaimana caranya biar nggak mengeluh. Sering curhatnya di saya. Ijih. Saya ini sampai pusing piye carane lah, nggak ada temen yang agak deket tau Ustazah. Iya. Yang paling deket itu aku. Terus tak Ijih. bilang wis toh, pokoknya bersyukur aja mengeluh terus. Gusti Allah ke preso kok saya sampai gitu. Ijih. Nah, saya ini merasakan nggak pernah mengeluh, merawat anak, merawat suami sampai meninggal itu saya Iya. syukuri dengan lillahi ta'ala, ikhlas. Ternyata benar. Iya. Itu saya rasakan itu benar, rezeki itu mesti datang sendiri. Betul. Kami di rumah sendiri anak-anak jauh semua Ustazah. Iya. Anak di Jakarta, Surabaya, Hmm. terus di Lamongan, di Ngawi, saya sendiri di rumah. Ya, alhamdulillah saya syukuri saya tidak merasa terbebani, tidak merasa sendiri. Pokoknya kalau mau tidur berdoa, minta Betul. perlindungan sama Allah. Cuma Iya. itu. Iya, Sendiri Masya benar Allah. sendiri. Iya. Ya cuma itu yang bagaimana caranya menenangkan teman saya itu dengan cara bagaimana supaya dia itu sadar nggak mengeluh terus gitu loh. Pertanyaan saya itu bagaimana? Ijih. Ya mudah-mudahan gitu aja. Iya. Pertanyaan saya mudah-mudahan penjenengan Mas Fatur sehat selalu, dilindungi Amin. Allah, berkah Amin. barokah.
dikasih usia yang baru kan nggih Ustazah. Amin. Wonten mawon, sembah nuwun, wekdalipun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, niku tadi dari Bunda Sri Huning. Ya, nggih. Monggo Ustazah pripun? Iya, itu sebenarnya tadi sudah saya sampaikan ya di awal-awal itu namanya keutamaan syukur itu kita memang keberkahan, ya, keberkahan itu di semua yang Allah berikan tanpa kita syukuri, yaitu akan tadi saya katakan sia-sia hampa. Ya, itu kan keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan yang Allah berikan dari setiap nikmat yang Allah berikan itu tanpa kita syukuri akan menjadikan hal yang hampa seperti tadi bahwa jadi istilahnya yang ada itu terus penyakit hati, keluh, mengeluh kesah, ya. Nah itu memang memulainya dari tadi Bunda, itu harus ada pembiasaan tadi saya sampaikan nih, dengan merenungi semua nikmat, kemudian kita membiasakan mengucapkan alhamdulillah, kemudian juga rasa berbagi, kemudian juga monggo mulai pencatat apa toh yang sudah Allah berikan sampai usia, itu mungkin tidak sampai banyak itu, banyak yang segala yang kalau kita mungkin menemui orang lain, orang yang sakit kita diberi sehat, alhamdulillah. Mungkin ada kan ada cerita juga kalau kita syukur itu kemudian bisa menyelamatkan, tadi sudah saya sampaikan dari penjagaan Allah, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian juga menghindari hal-hal yang berlebihan. Segala hal berlebihan, mungkin juga berlebihan dalam kelelahan, berlebihan dalam hal-hal kita istilahnya janganlah rasa sombong dan sebagainya. Jadi mulai pembiasaan rasa syukur itu insya Allah kita akan mendapatkan istilahnya hidayah, hidayah dari Allah, dan itu akan menimbulkan ketenangan, kenyamanan pada diri kita, hati kita, seperti itu insya Allah. Ngoten ya untuk Bunda Sri Huning ya. Ustazah, ini ada yang tanya lagi satu, mungkin kita sapa dulu ya. Ada Oma L ini ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Mas Fatur juga Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma. Pripun Oma? Monggo. Iya, ini mau curhat dan tanya sedikit ke Ustazah. Monggo. Saya Oma usia 54 Ustazah. Saya 55 Oma. Tinggal selisih 1 tahun. Tapi kalau 1 tahun penjenengan sudah bisa berjalan kali ya. Saya masih lahir oe gitu. Iya. Gini Ustazah, mohon izin bertanya. Apa sih Ustazah bedanya bersyukur sama ikhlas, dan untuk realisasi dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana, itu antara syukur dan ikhlas. Terus saya mendengar ya seringkali Ustadz pengajian itu Oma dengar gini, jangan sampai ikhlas ataupun syukur itu disampaikan atau diucapkan ke orang-orang gitu ya. Jadi harus ada dalam benar-benar menyatu dalam hati sendiri gitu loh. Saya masih bingung gimana ini Ustazah. Mohon pencerahannya. Begitu kiranya Ustazah ya. Terima kasih. Terima kasih Oma. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar sekali Oma bahwa dengan kita mensyukuri segala nikmat itu akan menimbulkan rasa sabar pada diri kita, dan sabar itu akan membenteng, menguatkan pada keikhlasan kita. Nah, jadi ikhlas itu bisa terbentuk dari hal yang kecil dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Jadi kalau kita merasakan syukur yang kuat, jadi kita akan menjadi orang yang sabar, dan orang sabar itu pun akan ikhlas segala
takdir yang Allah berikan kepada kita. Meskipun biasanya kita akan takdirku kok jadi gini ya, seperti itu. Mungkin kita kadang membanding-bandingkan orang. Jadi kalau kita bisa mengikhlas dengan prosesnya seperti itu, jadi seikhlas itu bisa terbentuk dengan mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita menjadi orang yang sabar. Betul. Sabar, jadi kemudian ada sabar itu menjadi orang yang ikhlas akan Allah, takdir yang Allah berikan kepada kita. Oke. Jadi memang ikhlas dan juga sabar ini saling berkaitan ya, gitu, Ustazah, ya. Jadi berawalnya dari rasa syukur itu. Jadi rasa bersyukur. Ya, jadi istilahnya semuanya itu berproses, betul. berproses dan bersinergi. Nah, membentuk dari tameng seperti itu. Jadi akan menguatkan diri kita itu menjadi jiwa-jiwa yang ikhlas. Oke, jadi memang dalam penerapan kesehariannya Ustazah, kita harus bisa mensyukuri dan juga sabar akan apa yang diberikan kepada kita, entah rezeki, entah musibah apapun itu ya. Takdir ya. Dan tadi sempat Omah juga tanya terkait ketika kita bersyukur lebih baik tidak disampaikan kepada orang lain gitu Ustazah. Iya, betul kan. Tadi sudah saya katakan bahwa wujud syukur itu mulai dari hati, hati kita gitu kan. Kalau memang hati kita sampai merenung, mendalami gitu nggih, dengan itu kita akan menimbulkan sebuah kekuatan gitu, betul. Seperti itu. Oke, jadi nah itu ya untuk Oma El ya, semoga terjawab untuk pertanyaannya. Oke, dan Ustazah ini nampaknya kita akan melanjutkan lagi setelah yang satu ini ya. Akan ada yang mau lewat terlebih dahulu, jadi untuk saturasi jangan kemana-mana, tetap bersama Fatur juga Ustazah. Anda masih mengikuti acara Hikmat Ramadan. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif Satrasi, Masya Allah ya. Tentunya memang 1 jam itu waktu yang sangat amat cepat ya. Nampaknya memang ini waktunya tinggal 5 menit lagi Ustazah ya. Jadi mungkin untuk Ustazah bisa untuk memberikan kesimpulan tentang materi yang telah disampaikan untuk sore hari ini. Monggo. Ini baiklah, tadi ya bahwa sudah saya sampaikan mulai dari keutamaan syukur, kemudian juga pembiasaan rasa syukur, kemudian dari pembiasaan itu akan menjadikan kedahsyatan syukur, menjadikan diri kita menjadi benteng menjadi orang-orang yang sabar, kepada orang yang ikhlas ya, seperti itu. Karena bersyukur adalah ciri orang yang beriman. Dengan bersyukur setiap kali menjalani kehidupan, baik kondisi lapang maupun sempit ya, maka setiap rasa syukurnya tersebut akan menambah keimanan pada Allah. Bersyukur akan membuat seseorang senantiasa terus akan memperbaiki diri. Jadi kita akan jauh dari penyakit hati ya, yang terutama dari rasa keluh kesah tadi. Jadi itu akan terus kita perbaiki diri kita. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis yang berikut, 2 hal apabila dimiliki oleh seseorang, dia catat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Dalam urusan agama, ilmu dan ibadah, dia melihat kepada yang lebih tinggi lalu meniru dan mencontohnya. Kalau dalam urusan dunia, dia melihat kepada yang lebih bawah lalu bersyukur kepada Allah bahwa ia masih diberi kelebihan. Itu dalam hadis Tirmizi. Jadi yang dari awal sampai akhir saya sampaikan bahwa apapun tanpa adanya rasa syukur itu kita rasakan, kita biasakan dalam kehidupan kita. Kita tidak merasa yang Allah berikan nikmat itu ternyata luar biasa, bahwa Allah itu menyayangi diri kita, menyayangi diri kita. Jadi karena Allah itu sayang kepada kita, maka nikmatnya Allah itu kalau kita bersyukur akan ditambah. Tetapi kalau kita sering berkeluh kesah, maka Allah cabut semua kenikmatan itu. Dan tentunya apabila kita diuji dengan, apabila dicabut dengan nikmat itu kita tidak akan mempunyai rasa sabar tanpa kita mengawali dengan syukur, dan tentunya dengan sabar itu kita akan menjadi orang yang ikhlas dengan apa yang Allah berikan takdirnya kepada kita.
Nggih, karena sebenarnya Allah itu memberikan banyak nikmat ya yang tidak bisa kita hitung. Bahkan Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman, tadi saya sudah katakan nggih, 31 kali nggih, Allah mengatakan nggih, fabi ayyana bikum matukatiban, bahwa nikmat mana yang Allah dustakan. Sehingga kalau kita senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun dan mendapat keberkahan serta ridhonya dengan rasa syukur tersebut. Insya Allah itu ya yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya akan saya akhiri dengan sebuah pantun ya. Biasanya kalau ini hujan ini alhamdulillah tadi terang ya. Alhamdulillah. Hujan turun banyak petir. Cakep. Air terkumpul dalam sumur. Cakep. Nikmat hidup selalu hadir. Masya Allah. Bagi mereka yang selalu bersyukur. Alhamdulillah. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam materi keutamaan bersyukur, bahwa dengan keutamaan bersyukur itu kita rasakan, itu akan merasakan diri kita akan kedahsyatan syukur itu, Syukur itu ternyata dahsyat sekali, kalau bisa kita ada dalam jiwa kita, diri kita itu, kita akan menjadi lebih beriman, bertakwa, menjadi orang yang bertawakal kepada Allah. Dan saya mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Akhirul kalam, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah Kartika. Dan saudara sih, tentunya nampaknya perjumpaan kita di Khidmat Ramadan untuk pertemuan sore hari ini harus saya terlebih dahulu. Dan tenang aja saudara sih, untuk saudara sih yang belum bisa bergabung ya dengan Fatur di sore hari ini, bisa untuk join dan juga gabung di esok hari. Tentunya sama di program Khidmat Ramadan di jam 4 sampai dengan jam 5 sore. Dari Fatur dan juga Ustazah Kartika di sore hari ini izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia dan Persaudaraan Muslimah Kabupaten Magetan.